Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan pada sesi kali ini membaca kitab Fasholatan karya Syekh Muhammad Abda'i Ratmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idaini, sholat sunnah riyaya loro. Ing dalam setahun miturut hitungan tahun Komariah, yaiku hitungan tahun sing sesuai lakune bulan, iku ono rong riyaya. Jadi dalam setahun sebagaimana tahun Komariah itu ada 2 hari raya. Yaiku Idul Fitri utawa riyaya fitrah kang tumiba tanggal 1 Syawal lan Idul Adha yaiku riyaya kurban kang tumiba tanggal 10 Dzulhijjah utawa wulan besar. Jadi di dalam setahun itu ada 2 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bulan besar. Ing dalam riyaya loro iki disunatake nglakoni salat riyaya utawa salat Id. Jadi di dalam 2 hari raya tersebut umat Islam disunahkan untuk melakukan salat Id. Di dalam keterangan yang lain, kesunatan ini tidak harus berjamaah. Artinya salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu bisa dikerjakan sendiri. Jika ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk sholat sendiri atau tidak bisa ikut berjamaah, di dalam keterangan kitab yang lain bisa dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Anggone nglakoni kelawan jamaah. Kalau di Fasholatan dijelaskan cara melakukannya sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu dengan berjamaah. Hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi hukum melaksanakan sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah meninggalkannya, selalu menjalankan. Atau dalam keterangan yang lain, sunnah mu'akkadah itu adalah sunnah yang dikuatkan. Waktune sakwise mletheke srengenge rodok suwe sedidik, kira-kira jam 7 isuk tumeka ling sire srengenge. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat Id itu? Yaitu ketika matahari seujung tombak, atau kalau diperkirakan adalah jam 7. Jam 7 sampai memasuki waktu sholat zuhur. Artinya sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha katakan dilaksanakan jam 11 siang juga boleh, juga masih disunahkan selama belum memasuki waktu sholat zuhur. Dene panggonan nganggo nglakoni sholat Id iku kang luwih utama ya iku ing lapangan utawa ora-ora. Sebagaimana kitab Fasholatan ini, tempat melaksanakan sholat Id itu yang lebih utama adalah di lapangan atau ruang terbuka. Jadi di lapangan atau ruang terbuka. Kejaba yen pinuju ana udan banjur ing masjid, kecuali kalau memang mungkin becek atau ada hal-hal lain bisa dilaksanakan di masjid. Jalaran pancen mengkono kang tumindak ing zamane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lan para sahabate kabeh. Kenapa tadi dijelaskan dianjurkan di lapangan atau ruang terbuka? Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat itu menjalankan sholat Idnya adalah di ruang terbuka atau di lapangan. Rokaate ono loro, jumlah rokaatnya sholat Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu ada 2. Ada 2. Ing dalam rokaat kapisan maca takbir kaping 7 sakliyane takbiratul ihram. Jadi di rokaat yang pertama itu takbirnya 7 kali selain takbiratul ihram. Lan ing dalam rokaat kang kapindho takbir kaping 5 sakliyane takbir arep ngadeg saking sujud. Sedangkan rokaat yang kedua takbirnya atau si musalli
itu membaca takbir 5 kali selain takbir berdiri. Jadi totalnya ditambah takbir berdiri ada 6 kali takbir, itu untuk rakaat yang kedua. Ing antarane takbir siji lan takbir liyane disunnatake maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sela-sela antara takbir yang pertama dan takbir yang kedua dan seterusnya itu disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saben sak takbiran ojo lali ngangkat tangan loro. Setiap takbir jangan lupa mengangkat tangan sampai bahu. Jadi begini. Saya praktekkan. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini. Katakan menjadi imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, takbir yang pertama ini namanya takbiratul ihram. Ini belum masuk hitungan 7 kali. Belum masuk hitungan 7 kali. Setelah takbir yang pertama ini, berikutnya takbir lagi. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sampai 7 kali. Jadi prakteknya seperti itu. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan bangun untuk rakaat yang kedua. Allahu akbar. Ini belum dihitung 5. Setelah ini baru Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai 5 kali, lantas membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian lanjut sampai salam. Jadi kurang lebih begitu. Nanti akan dijelaskan detail di bawah. Niate sholat id ya iku nalika Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum, kalau menjadi imam, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Artine niat ingsun sholat raya fitir 2 rakaat kelawan dadi makmum utawa dadi imam krana Allah ta'ala. Lan nalika Idul Adha ya iku usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman utawa imaman lillahi ta'ala. Sing artine padha niat ingsun salat raya kurban 2 rakaat dadi makmum utawa dadi imam krana Allah ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sakwise salat Id banjur dianakake khutbah. Jadi suwalike salat Jumat kang khutbahe luwih dhisik tinimbang salate. Dadi ngeten, nek salat Jumat itu khutbah dibaca dulu. 2 khutbah dibaca dulu baru kemudian melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Tetapi kalau salat Id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu salat dulu 2 rakaat baru kemudian membaca 2 khutbah. Ora prayoga banget yen kita ninggalake panggonan sadurunge rampung khutbah. Jadi kita sebagai makmum jika mengikuti sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, setelah melaksanakan 2 rakaat sholat jangan lantas membubarkan diri, tetapi ditunggu sampai imam atau khotib selesai membaca 2 khutbah. Bab iki kudu diinsapi dewe-dewe. Maksudnya nggih kembali kepada diri kita masing-masing untuk menunggu sampai pembacaan khutbah itu selesai. Bab carane salat riyaya iku jelase mengkene. Lah ini dijelaskan nggih. Ini dijelaskan cara-caranya melaksanakan salat 2 hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Setunggal takbir wiwitan utawa takbiratul ihram. Wau dipun dijelasno Pak Imam. Allahu akbar. Namun nggih, kaping kalih banjur maca doa iftitah lan ta'awud. Jadi pertama tadi usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi sampai akhir nggih. Lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya diterusake takbir 7 ambalan. Nggih.
Nomor 3 diterusake takbir pitung ambalan lan ing antarane takbir siji lan sijine maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mohon diomong dijelasno Pak Imam. Sakwise iku banjur maca Al-Fatihah. Mohon sakniki dipraktekno nggih. Sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya wa ma ana minal muslimin. Katakan sampai itu nggih. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Katakan ini sudah 7 kali. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin amin. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan sampai akhir. Terus kemudian ruku. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian berdiri. Allahu akbar. Terus dilanjutakan ngriki. Pun nomor sekawan sakwise iku banjur maca Al-Fatihah lan surat kelawan dibanterake nuli ruku iktidal sujud kapisan lungguh ing antarane sujud loro sujud maneh terus ngadeg. Berikutnya yang kelima takbir ngadeg lan diterusake takbir maneh nganti 5 ambalan ing antarane siji lan sijine wacane kaya ing dhuwur. Nuli Fatihah lan surat dibanterake. Terus rakaat yang kedua kita berdiri. Allahu akbar. Ditambah lagi 5. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah sampai 5 kali baru bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy sampai akhir. Allahu akbar dan kemudian sampai membaca salam. Ingkang nomor 6 cara-carane salat Idul Fitri utawa Idul Adha, banjur imam ngadeg khutbah loro, membaca 2 khutbah. Ing dalam khutbah kapisan takbire kaping 9 kali. Jadi di khutbah pertama itu imam Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu sampai 9 kali. Lan khutbah ingkang kaping pindho takbire kaping 7. Jadi sama dengan sholat Jumat 2 khutbah itu dimaksud yang pertama imam atau khatib berdiri bismillah alhamdulillah dan lain-lain itu tadi khutbah yang pertama terus duduk di antara 2 khutbah terus khutbah yang kedua itu maksudnya 2 khutbah itu begitu. Ya Allah perkara-perkara kang gegandengan kelawan dina riyaya. Kula kinten terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha secara napa istilahnya umum sampun dipun jelasaken, sampun dijelaskan kersane tidak terlalu panjang untuk durasi YouTube-nya, maka saya kira untuk sesi kali ini cukup. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan itu bisa bermanfaat khususnya bagi diri Pak Imam pribadi dan umumnya bagi para pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.